Kembali bersama saya, Peter Gonta, dan kita masih bersama dengan di program Impact. Bersama teman saya, kenalan saya, atau saudara saya, Bapak Risa Suarga, yang sangat mengharapkan bahwa dunia ini menjadi dunia yang lebih bersih. Betul tidak gitu? Saya berharap seperti itu. Dan Indonesia yang menjadi leadernya. Indonesia menjadi leader untuk Menyelamatkan dunia. Indonesia bisa menjadi leader dalam penyelamatan dunia. Bisa sekali. Tanpa senjata nuklir tapi bisa menyelamatkan dunia. Sangat bisa. Tanpa dengan kapal perang, kapal induk tapi menyelamatkan dunia. Dan kita akan dipandang sebagai penyelamat dunia. Ini guyon atau serius? Ini fakta yang tinggal kita harus bersama-sama bisa mewujudkannya, dan ini amat sangat di depan mata dan sebetulnya tidak sulit, tidak gampang tapi tidak sulit juga. Pak Risa, kalau saya mendengar tadi apa yang dikatakan oleh Menko Maritim Bapak Luhut Binsar Panjaitan, dan juga tentunya pidato-pidato yang kita lihat gencar dari Presiden Jokowi, mengatakan bahwa masalah karbon dan masalah apa yang dapat dikontribusikan kepada dunia dari Indonesia merupakan satu faktor yang sangat penting 20, 30, 40, 50 tahun ke depan. Oleh karena kita melihat di sini juga saya mendapatkan dari teman-teman bahwa ada peningkatan populasi dunia, di mana peningkatan populasi dunia tertinggi kemungkinan di masa depan adalah India, ya, dan juga di Afrika. Pertanyaan saya sekarang begini, apa dampak daripada peningkatan karbon itu bagi negara kita secara ekonomi? Apa pendapatan yang dapat dihasilkan oleh Republik Indonesia, negara kita, dengan adanya kesepakatan Paris, dengan adanya kesadaran manusia bahwa dunia merupakan milik kita bersama dan harus kita selamatkan? Kalau dampaknya untuk Indonesia jelas, tadi ada ilustrasi angka yang disampaikan oleh Pak Luhut. Kita lihat juga sini sebentar, sini kita melihat populasi tertinggi, mungkin dapat diperlihatkan di screen. Ada populasi tertinggi. Sebelum kita berbicara mengenai apa yang disampaikan Pak Luhut, kita melihat populasi dunia itu meningkat menjadi pada saat 2020 sekarang 143 miliar, dan India masih 1,38 miliar, Amerika Serikat 351, dan Indonesia menduduki tempat keempat. Boleh kita melihat apa yang akan terjadi di negara di dalam tahun-tahun mendatang, di mana kita melihat bahwa India pada tahun 2100 akan menjadi 1,4 miliar. Tiongkok menjadi 1,06 miliar. Dan kita melihat Indonesia turun menjadi 320 juta. Jadi kita tidak lagi menjadi populasi tertinggi nomor 4 di dunia, tapi sekarang sudah menjadi populasi tertinggi nomor 7 di dunia. Diliwati oleh Pakistan, Kongo, Nigeria. Nah, ini merupakan tentunya pada saat ini Indonesia akan menjadi lebih lagi mempunyai fungsinya. Nah, secara ekonomi, Pak Risa, berapa ton VCU atau karbon yang dapat dihasilkan oleh hutan di Indonesia per tahun, menurut perkiraan Pak Risa? Ada berbagai estimasi yang tentu perlu kita apresiasi, bahkan mungkin pernah juga datanya kita share bersama-sama. Ada yang menunjukkan andaikan seluruh potensi hutan yang ada di Indonesia itu dikonservasi, itu bisa mencapai untuk menyerap emisi karbon, itu bisa mencapai sekitar 57 miliar ton kalau tidak salah. 50 miliar ton? Ya, sekitar itu per tahun. Sementara emisi dunia sekitar 63 miliar ton. Jadi ini adalah suatu hal yang luar biasa sebetulnya. Indonesia hampir bisa menyerap sampai 75-80% daripada apa yang dihasilkan oleh negara-negara itu ya?
Ya, itu juga ya memang saya juga masih mempelajari angka-angka itu bagaimana didapatnya, tetapi kita karena itu didapat dari data PBB, UN, United Nations. dari beberapa lembaga Dunia. internasional yang kredibel, jadi kita boleh merasa bangga juga gitu ya. Tapi dengan tanda Pak petik, Reza, kalau 50 miliar ton, harga per ton sekarang berapa? sekarang kalau kita konservatif, voluntary market itu sekitar average sekitar $5. Tapi kalau ada pasar mandatori istilahnya, itu malah di bursa itu sudah sampai $28. Apa perbedaannya? Voluntary market tadi seperti saya sampaikan adalah sukarela ketika perusahaan-perusahaan multinasional terpanggil atau sudah mempunyai bisnis plan untuk memiliki carbon neutral operation atau Jadi berapa itu value-nya? kalau kita melihat 50 miliar ton, kita dengan harga $5 saja, itu sudah 250 miliar dolar per tahun. iya. Selesai udah Indonesia punya problem. Sejahtera kita semua. Kira-kira begitu. Apa itu bukan khayalan? Ya kalau dikonservasi semua, tapi kan tidak mungkin hutan juga dikonservasi semua saya rasa ya, karena ada hutan produksi, kemudian juga kita tahu ada perkembangan wilayah, selama ini kan pemekaran wilayah juga semakin banyak, provinsi sudah 34, kabupaten kota mungkin sudah hampir 600 sekarang ya. Lahan-lahan yang mereka pakai kan biasanya mau tidak mau menyentuh. Jadi pendapatan Indonesia bisa mencapai 250 miliar kalau umpamanya itu maksimal. Dikonservasi. Dan itu tentunya merupakan satu pendapatan yang luar biasa. Siapa yang diuntungkan? Kalau Indonesia bisa menghasilkan 250 miliar cadangan devisa atau devisa. Ya tentu kita semua. Pemerintah, manusianya, pengusahanya juga, kombinasi itu. Ekosistem ekonomi lingkungan, ekonomi restorasi ini memang suatu hal yang luar biasa. Jadi nggak salah ya kalau kita lihat Presiden Jokowi dan Menko dan menyampaikan begitu pentingnya potensi Indonesia akan penghasilan devisa dan juga apa yang telah dicapai oleh Menteri Lingkungan Hidup pada saat ini, yaitu kenaikan daripada konservasi di Indonesia yang diakui dunia ya. Itu suatu hal yang luar biasa. Saya pikir kita harus apresiasi dan saya yakin ke depan akan jauh lebih baik lagi. Ya, Pak Reza, kita akan lihat beberapa pertanyaan di sini dari pemirsa. Di sini katakan, halo Pak Peter, salam sejahtera. Tema yang menarik dari Amalia Satriani. Jadi dalam perdagangan karbon siapa yang diuntungkan? Apa benar lingkungan kita atau pengusaha dan pemerintah atau semua? Karena ini tentunya pendapatan ini mendapatkan penghasilan pajak yang luar biasa ya Pak. Untuk pembangunan dan devisa itu diperlukan, betul ya? Ya, kalau siapa yang diuntungkan jelas kita semua. Yang pasti lingkungan kita akan jauh lebih baik. Pemerintah dapat pajak, pengusaha juga bisa menjalankan suatu supply chain yang baik, tenaga kerja bisa juga disalurkan. Saya rasa ini menjadi suatu pilihan, kalau saya selalu istilahkan, this is the future of the future. Maka tidak salah kalau masa kita depannya bisa. masa depan. Masa depannya masa depan. Ada pertanyaan lagi mungkin yang berikut dari Dede Suprayitno. Dengan potensi yang begitu besar, mengapa perdagangan karbon di Indonesia sepertinya masih jauh panggang dari api? Apa yang harus dilakukan? Singkat aja, kita punya 2 menit lagi. Tentu pembenahan dari berbagai aspek, terutama regulasi. Saya rasa regulasi yang sekarang mungkin karena masih bebenah ya, tapi arahnya sih saya sudah melihat ke arah yang lebih baik. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat harapan dari netizen ini bisa terjawab. Pak Reza tadi menyebut bahwa Dubes Inggris pernah mengatakan, ya, Indonesia
cannot save the world on its own. Indonesia tidak bisa menyelamatkan dunia sendiri. Iya. Tapi dunia tidak bisa diselamatkan tanpa Indonesia. Betul. Itu satu kiasan atau satu ungkapan yang luar biasa menurut saya. Beliau mungkin tahu memang Indonesia adalah negara yang luar biasa, memiliki potensi hutan dan bisa menyerap karbon sehingga bisa menyelamatkan dunia, sehingga tidak salah kalau kita bisa menjadi environment superpower of the world. Bisa menjadi superpower. Sangat bisa. Negara adidaya, kita Dalam bisa hal- menjadi negara adidaya di dalam Lingkungan, lingkungan itu. betul. Bisa, Sangat bisa. percaya. Hakul yakin. Pak Reza, apa pesan terakhir seorang Reza Suarga disampaikan kepada mungkin pemerintah atau pengusaha atau masyarakat Indonesia di dalam hal penyerapan karbon? Pesan apa yang bisa Anda sampaikan? Saya rasa memang kita perlu sudah lebih maju lagi dalam hal melakukan penyelamatan lingkungan, dan ternyata bisnis lingkungan, penyelamatan lingkungan ini bisa mendapatkan suatu manfaat ekonomi yang luar biasa. Sehingga Apa pesan Anda? harapan saya, mari pemerintah bersama pengusaha dan masyarakat mewujudkan arah dari restoration ekonomi, pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis lingkungan ini dengan konstruktif dan baik. Baik, terima kasih Pak Reza atas kebersamaannya di sini. Mungkin tidak cukup 1 jam kalau kita mau berbicara masalah Nggak kerasa karbon ini, tidak terasa 1 jam. Tapi saya harapkan bahwa ke depan kita dapat lebih lagi mensosialisasikan pengetahuan ini, pengetahuan yang diperlukan ini, agar supaya kita jangan ngomong politik terus lah. Jangan Setuju. kita ngomong masalah-masalah yang berhubungan dengan pemilu. Tapi justru hal-hal seperti ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk perekonomian Ya. dan juga pengetahuan daripada masyarakat secara luas. Setuju Pak Peter. Terima kasih atas kedatangannya. Sama-sama, my pleasure. Pemirsa, demikianlah perbincangan kita bersama dengan Reza Suarga. Ada satu hal atau beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Di sini apa yang dikatakan oleh Reza Suarga, Indonesia bisa menjadi negara adikuasa tanpa membawa senjata, tapi jadi satu negara adikuasa karena dapat menyelamatkan dunia. Apakah ini merupakan hoax? Apakah ini hanya merupakan khayalan? Menurut hemat saya, ini adalah sesuatu yang perlu kita tekuni, pelajari, amati, dan tentunya harus menjadi satu kenyataan di masa depan. Satu hal yang ingin saya sampaikan oleh apa yang dikatakan oleh Pak Reza Suarga, ini adalah yang dikatakan oleh Duta Besar Inggris di Indonesia. Indonesia tidak bisa menyelamatkan dunia sendiri, tapi dunia pasti tidak dapat diselamatkan tanpa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama saya di Impact. Sampai berjumpa di kesempatan yang berikut ini.